Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Kolbi dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya ingin memberikan penjelasan mengenai materi koloid. Yuk simak penjelasannya. Kimia kelas 11 mengenai sistem koloid. Dalam kimia, campuran antara dua zat atau lebih biasa disebut koloid. Ada banyak hal sistem koloid dalam kehidupan kita. Apakah sistem koloid itu? Apa saja fenomena sistem koloid dalam kehidupan sehari-hari? Simak penjelasannya di bawah ini. Koloid merupakan campuran dari dua zat atau lebih yang tersebar secara merata dengan ukuran partikel terdispersi antara 1 sampai 1000 mm. Sedangkan sistem koloid adalah bentuk campuran yang keadaannya terletak di antara lautan dan suspensi campuran kasar dan memiliki sistem-sistem yang khas. Berdasarkan pengertian di atas, kamu tahu nggak apa saja dari sistem koloid ini? Ya, betul. Berbagai bahan makanan yang merupakan campuran dua zat, lautan dan suspensi, itu juga termasuk ke dalam sistem koloid. Seperti misalnya mayones, keju, nasi, dan roti. Contoh di luar bahan makanan, cat, kosmetik, dan obat-obatan juga termasuk. Bahkan, darah yang ada di dalam tubuh kita itu sistem koloid. Kok bisa ya? Hayo, coba kamu ingat. Berdasarkan fasenya, sistem koloid terbagi menjadi dua, yaitu fase terdispersi dan fase pendispersi. Berdasarkan kedua fase tersebut, jenis koloid dibagi menjadi 8 golongan. Fase terdispersi seperti contohnya cair, fase pendispersi seperti contohnya gas, jenis koloid aerosol, contoh koloid awan, kabut, hairspray, dan sebagainya. Sistem koloid mempunyai sifat khas yang berbeda dengan sifat sistem-sistem dispersi lainnya. Sifat-sifat koloid yang khas misalnya efek Tyndall, gerak Brown, adsorpsi, dan koagulasi. Contoh efek Tyndall dalam kehidupan sehari-hari yaitu di bioskop. Sorot lampu proyektor akan tampak jelas ketika ada asap rokok yang melewatinya, sehingga gambar film yang ada di layar menjadi tidak jelas. Hal ini karena adanya hamburan cahaya oleh partikel-partikel asap rokok yang menyebabkan daya tembus lampu proyektor menjadi berkurang. Gerak Brown adalah gerak acak, gerak tidak beraturan, dan gerak zigzag partikel koloid. Gerakan ini terjadi karena benturan tidak teratur antara partikel koloid terdispersi dan medium pendispersi. Benturan ini mengakibatkan partikel koloid bergetar dengan arah tidak beraturan dan jarak yang pendek. Gerak zigzag akibat benturan dari partikel pendispersi menyebabkan sistem koloid tetap stabil, tetap homogen, dan tidak mengendap. Adsorpsi merupakan peristiwa menempelnya muatan di permukaan partikel-partikel koloid. Adsorpsi terjadi karena adanya kemampuan partikel-partikel koloid untuk menarik oleh partikel-partikel kecil. Kemampuan untuk menarik ini disebabkan adanya tegangan permukaan koloid yang cukup tinggi. Alhasil, ketika ada partikel kecil yang menempel ke koloid, partikel itu akan cenderung tidak mudah lepas, atau sama halnya tetap menempel. Zat-zat teradsorpsi dapat terikat kuat membentuk lapisan yang tebalnya tidak lebih dari 1 atau 2 lapisan partikel. Partikel koloid mampu menyerap molekul netral atau ion-ion pada permukaannya. Ketika partikel koloid menyerap ion bermuatan, ion-ion tersebut akan menempel pada permukaannya dan partikel koloid tersebut menjadi bermuatan. Seperti contohnya ini, adsorpsi pada FeOH3. Koagulasi adalah peristiwa terjadinya pengendapan pada sistem koloid. Pengumpulan partikel terjadi karena adanya kerusakan stabilitas sistem koloid atau karena penggabungan partikel koloid yang berbeda muatan sehingga membentuk partikel yang lebih besar. Koagulasi dapat dipengaruhi oleh pemanasan, pendinginan, penambahan elektrolit, pembusukan, pencampuran koloid yang berbeda muatan, dan elektroforesis. Contoh koagulasi koloid dalam kehidupan sehari-hari itu pada penggumpalan susu yang basi dan telur yang direbus hingga membeku. Seperti contohnya di bawah ini. Sekian dari saya tentang penjelasan sistem koloid. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.